Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channelnya LB Motovlog. Ya, gimana kabarnya semua? Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Oke, ini masih di edisi pulang kampung Temanggung pas libur Idul Adha. Aduh sayang, gunungnya ketutup awan. View paling bagus di Temanggung sih. Ya, oke. Kebetulan jika pas libur Idul Adha, jadi ya di vlog kali ini saya mau bahas yang masih berkaitan dengan Idul Adha, ya masalah kurban juga sih. Terutama ya itu ya, kurban sapi. Kenapa sapi? Karena kan banyak tuh di TV-TV tiap Idul Adha pasti ada berita sapi kabur. Kalau enggak berontak pas mau disembelih. Nah, kebetulan juga sebulan sebelum Idul Adha ini ada pelatihan tentang kurban di dekat rumah sih. Saya ikut aja, itu dapat undangan gratis. Jadi penyebabnya si sapi ngamuk itu karena stres. Nah, penyebabnya itu banyak. Kenapa dia bisa stres? Jadi yang pertama, sapi itu stres karena dia tuh ngelihat banyak orang di satu lokasi itu, lu bisa stres. Terus yang kedua, dia lihat temannya disembelih, sesama sapi itu disembelih atau dikuliti, atau dia lihat darah temannya. Kan biasa kalau kurban tuh habis sembelih darahnya belum dibersihin. Itu dia bisa stres. Nah, stres itu dia kan kabur, lari atau ngamuk. Nah, terus juga kemarin ada penanggulangannya. Kalau sapi lari itu gimana caranya? Kan kebanyakan kalau di TV-TV kita lihat sapi lari itu yang ngejar loh sekampung. Ramai banget yang ngejar. Nah, itu malah salah. Jadi kalau yang ngejar itu cukup satu atau dua orang aja. Yang lain kembali ke masjid. Kalau yang ngejar banyak, dia malah makin stres yang ada sapi itu. Nah, yang ngejar dua orang ini juga mesti lihat-lihat kalau sapinya ini jangan langsung deketin. Jadi lihat dulu dari jauh, kira-kira dari tengah kita mulai mendekat, yuk pelan-pelan. Kalau udah dekat, dia sambil dielus-elus, ditenangin. Dan juga ada alasannya kenapa kalau sapi itu ngiketnya itu di hidung talinya. Nah, itu bisa dipegang biar sapi itu nurut. Nah, itu. Ya, itu yang saya dapat waktu pelatihan kemarin. Jadi ya salah kalau ngejar sapi lepas, yang ngejar serombongan sekampung itu, yang ada dia makin stres. Nah, sapi stres itu juga nanti pengaruhnya ke daging, kualitas dagingnya. Karena kan dia stres, lari, dia itu kelelahan. Nah, saat dia lelah itu badannya kan mengeluarkan namanya asam, kayak manusia aja kan, misalnya asam laktat itu nanti pengaruh ke kondisi si daging itu. Jadi ya udah benar kalau nyembeli sapi itu emang beda ya. Kalau kambing itu saya lihat kemarin dia nggak terlalu masalah. Lihat temannya disembelih atau dikuliti. Tapi kalau sapi ini memang beda banget penanganannya khusus.
Jadi ya kalau nyembelih sapi itu mesti benar-benar sebelum disembelih itu area penyembelihan itu harus clear. Nggak boleh ada darah, nggak boleh ada lihat apa. Biasa kita ngulitin dekat situ ya, itu sapi itu nggak boleh. Kalau mau ngulitin, jadi tempat pengulitan buat ngulitin sama nyembelihnya itu harus jauh kalau bisa. Jadi jangan sama sekali dia ngelihat. Jadi kalau misalnya ada di tempat penyembelihannya ada genangan darah itu mesti buru-buru disiram, dibersihkan gitu. Ya itu sih yang saya dapat kemarin pas pelatihan. Sama ini juga kemarin pas pelatihan juga ada teknik penyembelihan itu. Jadi gitu disembelih kan, yang disembelih itu 3 jalur utama kan, jalan darah, makanan sama nafas. Nah, kebanyakan orang itu nyembelih itu ya 3 itu. Nah, itu aja yang disembelihkan. Kadang ada kita lihat, oh ini belum mati, dia ada apa ya, kayak semacam serat gitu di bagian leher sih, dekat tulang itu warnanya putih. Nah itu tuh jangan sampai terpotong karena itu saraf yang menyambungkan antara otak dan jantung. Jadi dari otak memerintahkan jantung untuk memompa darah. Nah kalau itu diputus, otomatis hewan sembelihan itu langsung mati ya, sudden death. Itu malah tidak diperbolehkan. Jadi biarin dia itu biasanya kan kalau disembelih menggelepar gitu. Nah itu dia lagi berusaha mengeluarkan darahnya dari dalam daging, dipompa keluar oleh jantung dia. Ya mungkin segitu aja ya vlognya ya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, mohon koreksinya. Mungkin ada yang lebih ngerti bisa ditulis di kolom komentar. Kita diskusi aja ya. Oke, sampai di sini dulu vlognya. See you on the next vlog. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, patuhi peraturan lalu lintas, gunakan riding gear yang baik dan benar. LB Motovlog, wassalam.